Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam video ini saya akan melanjutkan membahas soal yang di video sebelumnya sudah saya bahas, nomor 1 sampai 15. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 16 sampai 30. Ya, langsung saja untuk nomor yang 16. Silahkan semuanya diperhatikan. Ketika orang tuanya tersangkut masalah hukum, ekonomi keluarganya nyaris lumpuh. Masyarakat yang selama ini hormat kepada anggota keluarga itu kini berbalik mengejek dan merendahkan. Hal demikian mendorong anak dari keluarga itu untuk bangun mengatasi keadaan dengan bekerja keras, sehingga bersamaan dengan waktu bisa mengembalikan nama baik keluarga. Bentuk status sosial yang diperoleh oleh keluarga itu adalah, jadi di sini ketika orang tuanya bangkrut, kemudian anak bekerja keras supaya keluarganya bisa kembali seperti posisi semula, maka di sini bentuk status sosial yang ada yang terjadi dalam keluarga tersebut adalah digariskan, diberikan, diupayakan, disembunyikan atau dinonaktifkan. Jadi masih ingat di sini cara memperoleh status ada askribet status yang otomatis diperoleh dari keturunan. Asifat status karena diusahakan atau upayakan sendiri oleh seseorang. Assigned status yaitu status yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau dalam keluarga ini miskin, kemudian dia bekerja keras untuk mengembalikan posisi keluarganya biar menjadi kaya dan terhormat lagi, maka di sini bentuk status sosialnya adalah yang C, yaitu diupayakan atau asifat status. Begitu ya, nomor 16. Lanjut ke nomor 17. Kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain tampak pada penduduk di suatu wilayah. Ada orang Jawa, Batak, Makassar, Maluku, Flores, Sunda, Bali, dan sebagainya. Mereka mengusung budaya kelompok masing-masing sehingga bagaikan mozaik yang tersusun di banyak kepingan yang berbeda. Struktur diferensiasi, masih ingat diferensiasi? Diferensiasi adalah pembedaan masyarakat dalam pembedaan anggota dalam masyarakat secara horizontal atau memiliki status sosial yang sama. Nah, di sini ada Batak, Jawa, Madura, Makassar, Sunda, Bali. Ini berarti diferensiasi sosial atas dasar etnis, ya sudah jelas ya di sini atas dasar etnis atau suku bangsa. Kemudian nomor 18, di masyarakat dijumpai heterogenitas profesi seperti guru, dosen, pedagang, tentara, polisi, satpam, petani, nelayan, dan seterusnya. Berkaitan dengan kehidupan yang saling tergantung, heterogenitas tersebut memiliki dampak positif. Nah, dampak positif dari heterogenitas profesi adalah yang mana? Yang A, B, C, D, E. Jawabannya yang C. Semua pihak saling membutuhkan peran sosial semua profesi. Jadi semua orang itu saling membutuhkan, saling mengisi satu sama lain. Kemudian nomor 19, syarat terbentuknya kelompok sosial, yaitu terdapat ikatan batin yang kuat, permanen, sadar sebagai anggota suatu kelompok, ada hubungan timbal balik, berstruktur, berkaitan, dan berpola. Syarat terbentuknya kelompok sosial adalah yang mana? Nomor 3, 4, 5. Jadi jawabannya yang E, nomor 19 yang E, 3, 4, 5. Nomor 20, kelompok sosial patembayan. Masih ingat kelompok sosial patembayan lawannya apa? Patembayan lawannya paguyuban. Kalau paguyuban itu dekat, akrab, informal. Kalau paguyuban itu ada waktunya. Di sini ciri kelompok patembayan adalah nomor 1, bersifat temporer. Ya, paguyuban bersifat permanen, itu patembayan. Formal paguyuban, ikatan batin kuat. Paguyuban maksud saya nomor 3, formal itu patembayan, ikatan batin yang kuat itu paguyuban. Hubungan antar anggota tidak akrab itu patembayan. Berarti yang patembayan adalah nomor 1, 3, 5. 1, 3, 5 ya. 1, 3, 5 lagi ya. Nomor 21, Pak Beben sudah lama mengikuti bisnis ternak belut. Nah, karena ia beralih ke ternak lele. Nah, jadi ternak belut ke ternak lele terjadi mobilitas apa? Mobilitas vertikal, mobilitas horizontal. Kalau mobilitas vertikal itu masyarakatnya berpindah status tapi di lapisan yang
beda. Kalau mobilitas horizontal, masyarakat berpindah status tapi pada lapisan yang sama. Nah, seperti kasus ini, ternak belut menjadi ternak lele, berarti jawabannya adalah mobilitas sosial horizontal. Jadi status sosialnya tetap, yaitu ternak, tapi yang diternak beda, yang tadinya belut menjadi lele. Nah, masih ingat ya anak-anak materi mobilitas sosial kelas 11 semester 2 itu dalam nomor 21 ini berarti termasuk dalam mobilitas sosial horizontal. Lanjut nomor 22, seseorang yang terlahir dari keluarga kaya raya tidak mau memanfaatkan kekayaan keluarganya untuk kepentingan pribadinya. Ia lebih suka bekerja keras untuk mencapai sukses sesuai dengan kemampuan diri, bukan dari keluarganya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah, jadi walaupun dia anak orang kaya, tapi dia tidak mau memanfaatkan kekayaan keluarganya, dia lebih suka bekerja keras. Nah, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial individu tersebut adalah yang C, sikap individu terhadap mobilitas. Nomor 23 ada bagan ibunya, ibu rumah tangga, bapaknya pedagang kaki lima, anaknya ketua asosiasi. Mobilitas seperti pada bagan tersebut adalah berarti di sini yang dibandingkan ialah anak dengan ayah. Nah, kalau ada kata generasi yang berbeda, anak dengan ayah, berarti di sini mobilitasnya sudah jelas di sini apa? Antar generasi, dilihat naik apa turun, anaknya apa, ayahnya apa. Ayahnya pedagang kaki lima, anaknya ketua asosiasi pedagang kaki lima, berarti lebih tinggi anaknya. Kalau begitu jawabannya adalah mobilitas sosial vertikal naik antar generasi. Ya, kalau generasinya berbeda ayah dan anak berarti antar generasi, tapi kalau generasinya sama dalam artian seperti kamu dengan kakak kamu dengan sepupu kamu, itu namanya mobilitas intragenerasi ya. Intragenerasi. Kalau yang beda keturunan atau beda seperti anak dan ayah, beda generasi namanya antar generasi. Kalau masih ayah ibunya satu, misalnya adik kakak, kemudian paman dengan bapak, kemudian kamu dengan sepupu kamu, itu bapak ibunya masih sama, berarti intragenerasi. Ingat ya, kalau belum tidak ingat dibuka lagi bukunya. Nomor 24, di sini seorang penyiar TV memulai karirnya sebagai penyiar radio. Ia pintar, kemudian dia beralih menjadi host di TV sehingga menambah popularitas. Saluran mobilitasnya apa? Penyiar radio, dari penyiar radio dia berubah menjadi penyiar di televisi. Jadi saluran alat yang digunakan dia supaya statusnya itu naik, yang awalnya penyiar radio menjadi penyiar televisi. Nah, itu berarti salurannya apa? Jawabannya yang E, stasiun radio dan TV. Nomor 25, konflik internal yang melanda partai politik besar berpotensi menimbulkan kehancuran. Masing-masing kubu merasa paling sah sebagai ketua umum karena keduanya telah menempuh prosedur dalam melaksanakan munas atau musyawarah nasional. Dan tidak ada yang mau mengalah. Faktor penyebab konflik adalah, nah ini seperti yang sekarang terjadi ya di Partai Demokrat, di sini yang rebutan untuk menjadi ketua umum. Yang satunya membuat munas sendiri, yang satunya tetap bertahan. Berarti di sini faktor penyebab konfliknya adalah yang mana? Adanya perbedaan kepentingan, yang C yang sering keluar ini ya, perbedaan kepentingan. Nomor 26. Penambangan emas liar oleh masyarakat yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun kini ditutup pemerintah. Masyarakat merasa dirugikan karena kehilangan mata pencaharian, mengajukan protes kepada aparat kepolisian sebagai aparat keamanan atas penutupan itu. Namun pemerintah tetap pada pendiriannya karena sesuai perundangan tidak dibenarkan masyarakat melakukan penambangan liar. Nah, contoh tersebut termasuk konflik, berarti di sini yang berkonflik siapa? Masyarakat dengan pemerintah. Kalau masyarakat dengan pemerintah berarti termasuk contoh konflik apa? Antar individu, antar kelas, antar kelompok, atau rasial atau politik. Yang berkonflik masyarakat dengan pemerintah. Berarti konflik antar kelas.
Nomor 27, wilayah Indonesia yang sangat luas terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dengan kebudayaan berbeda merupakan tantangan bagi pemerintah untuk membuat seluruh masyarakat terintegrasi dalam bingkai NKRI. Secara formal, bentuk integrasi sosial di Indonesia adalah adanya kesamaan unsur budaya, pengalaman sejarah, kebiasaan masyarakat. Di sini apa? Bentuk integrasi sosial di bawah NKRI itu apa? Karena adanya kesamaan unsur budaya, seluruh budaya di daerah itu sama sehingga bersatu. Pengalaman sejarah sebagai daerah bekas koloni karena sama-sama dijajah. Kebiasaan masyarakat melakukan gotong royong, negara kesatuan dengan Pancasila sebagai dasar negara, atau upaya aparat pemerintah menertibkan penyimpangan. Jawabannya apa? Yang paling tepat jawabannya yang D, negara kesatuan didasarkan oleh Pancasila. 28. Masyarakat perkotaan dengan penduduk yang beragam, dengan kepentingan dan kebutuhan yang kompleks, tetap bisa tercipta integrasi sosial. Faktor internal yang mendorong integrasi sosial itu apa? Faktor yang mendorong integrasi atau persatuan pada masyarakat perkotaan. Padahal kalau di kota itu kan masyarakatnya sangat heterogen sekali, tapi di sini bisa bersatu, bisa terjadi integrasi. Nah, itu didorong oleh faktor apa? Kesadaran diri sebagai makhluk sosial, musuh bersama dari luar, tekanan dari pemerintah, pengaruh perubahan sosial, yang untuk menunjukkan primordialisme, yang mana? Berarti di sini yang paling tepat adalah kesadaran diri sebagai makhluk sosial yang cinta damai, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga di sini akan terjadi integrasi. 29. Kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur saat ini antara lain terlihat dari perbedaan profesi atau mata pencaharian budaya antara kaum pribumi dan etnis Tionghoa. Pada masa kolonial dikondisikan bahwa pada masa kolonial penjajah perkebunan itu bangsa penjajah, kalau pribumi itu pertanian, sedangkan Tionghoa perdagangan. Dari deskripsi tersebut dapat dimaknai bahwa penyebab terjadinya masyarakat multikultural itu apa? Oh, nek wong Cina itu etnis Tionghoa itu berdagang, oh pribumi itu bertani, oh penjajah itu berkebun. Nah, di sini yang menyebabkan terjadinya masyarakat multikultural adalah faktor sejarah masa lalu, komunikasi yang tidak berjalan, letak Indonesia strategis, sumber daya melimpah, isolasi geografis. Karena di sini ada kata pribumi, ada kata penjajah, maka berarti yang menyebabkan masyarakat multikultur adalah faktor sejarah masa lalu. Kemudian nomor 30. Masyarakat multikultural. Oh iya, sebelum masuk ke materi nomor 30, di sini kalian harus ingat ya, beda masyarakat majemuk dan masyarakat multikultur. Ini yang sering tumpang tindih, yang antara buku yang satu dengan buku yang lain pun kadang berbeda. Jadi kalau masyarakat multikultural di sini masyarakat yang beraneka ragam tapi bisa hidup secara damai. Tapi kalau masyarakat majemuk di sini masyarakat yang beraneka ragam tapi masih sering terjadi konflik. Jadi kalau majemuk itu yang jelek, masih sering terjadi konflik. Tapi kalau yang multikultural itu masyarakat yang beraneka ragam tetapi sudah baik, bisa menyesuaikan diri, jadi bisa hidup dengan damai dan tenang. Nah, di sini ciri masyarakat multikultural, terjadi segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer atau tidak saling melengkapi, kurang mengembangkan konsensus. Konsensus adalah kesepakatan, tidak sepakat. Kemudian secara relatif tidak pernah terjadi konflik. Nah, ini nomor 4. Secara relatif integrasi tumbuh di atas kesadaran. Nah, betul, 4, 5 dan berapa? Di sini 4, 5, 2 atau 3, 4, 5. Kalau 3 enggak, berarti yang ada 3-nya tidak, berarti yang ada 3-nya tidak, berarti 1, 2, 4. 1, 2, 4 dan 3 enggak. 4, 5 itu yang jelas. Oh, ini kelihatannya soalnya keliru ya. Untuk nomor 30 itu jawabannya hanya 4 dan 5. Oke ya. Nah, itu pembahasan soal nomor 1 sampai 30. Ya anak-anak, nanti kalau kalian ada kesulitan bisa japri saya ya. Kemudian saya akhiri dulu, nanti untuk nomor selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Sekian, silahkan dibaca untuk persiapan pembelajaran nanti ujian sekolah minggu depan.
Semoga semuanya sukses dan sehat selalu ya. Silahkan dibaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.